Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang haus dan lapar rindu akan yang benar, berbahagia karena kamu akan dipuaskannya, berbahagia hatinya, hidupnya bagi yang suci hatinya, yang tak berlumur dosa, sebab mereka akan melihat Tuhan Allah yang esa. Berbahagia hatinya, hidupnya Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang kita dengarkan terkait tentang ucapan berbahagia ini ternyata adalah hal yang diajarkan oleh Yesus Kristus ketika berada pada khotbah di bukit. Seluruh aspek dalam khotbah di bukit ternyata menjadi sebuah gambaran terkait tentang penafsiran yang presisi, bahwasanya banyak orang yang memahami firman Tuhan tidak pada posisinya, sehingga implikasi-implikasi dari pengertian itu ternyata tidak menghantarkan seseorang kepada pengharapan dan berkat yang sesungguhnya. Ini adalah bagian berkat karena ternyata kita menjadi orang yang berbahagia. Tetapi ada hal yang perlu kita renungkan adalah ketika dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Sulit sekali untuk membahas tentang kemurahan hati ketika kita adalah orang-orang yang berdosa dan sombong. Bagaimana mungkin kita mengajarkan kepada orang sombong tentang hal bermurah hati? Cara untuk mengerti itu adalah ketika seseorang mampu menyangkal dirinya. Allah telah bermurah hati. Tanda Allah telah bermurah hati kepada kita adalah ketika Yesus Kristus meninggalkan sejenak tahtanya yang kudus itu. Nampaknya berada sedikit di bawah malaikat dan dia menjadi manusia sama seperti kita. Dan dalam hal itu Yesus Kristus memiliki dui natur, bahwa dia adalah Allah sejati dan dia adalah manusia sejati. Dan dalam hal kemanusiaannya lah sebenarnya kita belajar tentang kemurahan hati, bahwa orang-orang yang murah hati ternyata dia akan memberikan sesuatu hal yang lebih berharga, yang sangat penting. Jika kita mengingat terkait tentang perkawinan di Kana, ada sebuah peristiwa di sana yang ternyata syarat dengan makna ketika dikatakan bahwa anggur ini adalah anggur yang terbaik. Biasanya orang memberikan yang paling buruk dulu dan kemudian yang terbaik muncul belakangan. Atau mungkin orang memberikan yang terbaik dulu dan kemudian yang buruknya akan muncul belakangan. Tetapi dalam perkawinan di Kana, yang terdahulu dan yang terkemudian memiliki kualitas yang sama. Di sini kita menyadari bahwasanya ketika memberikan kualitas yang terbaik, itu adalah tanda orang-orang yang bermurah hati. Ini menyangkut kualitas
iman seseorang, kualitas diri seseorang, sehingga kita tidak bisa membohongi apa yang kita kerjakan dan lakukan terkait tentang aspek jiwa. Apa yang berada di dalam hati seseorang, maka itulah yang tertuang dari perkataannya dan juga perbuatannya. Orang-orang yang bermurah hati, tentu mereka tidak akan menjadi orang yang sangat sulit atau menjadi kaku atau menjadi orang-orang yang ingin memisahkan diri atau menjadi orang yang berspekulasi dan lain sebagainya. Tetapi mereka memberikan kontribusi mereka karena mereka menyadari sebuah konsep yang equal dan sama, dan inilah yang disebut dengan solidaritas. Kristus telah menyatakan itu kepada kita. Maka bagian sebagai orang yang bersuka cita adalah kita terpanggil untuk menjadi orang yang murah hati karena kita telah menerima kemurahan. Kemurahan hati Tuhan telah kita terima. Sekarang kita harus menjadi orang yang belajar untuk bermurah hati, sebab Allah kita adalah hal yang tinggi dan Dia merendahkan dirinya. Mengapa saya menjadi orang yang ingin meninggikan diri? Bukankah aku menjadi orang yang durhaka ketika melihat Allahku merendahkan dirinya, sedangkan aku masih menganggap diriku lebih tinggi dari orang lain? Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mendapatkan pencerahan yang penting terkait tentang kemurahan hati. Engkau telah bermurah hati kepada kami Bapa, dan kami kini harus belajar bahwasanya lewat kemurahan hati itulah Engkau telah melawat kami, Engkau telah membawa kami kepada perubahan yang signifikan, menolong kami dan membawa kami kepada kepastian. Kami berserah Bapa, biarlah Engkau membimbing kami supaya kami tidak salah mengerti dan kami tidak menjadi cacat pikir dan tindakan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.